Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau sama-sama datang pada Tuhan. Kita mau bersekutu sebelum kita mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, bahkan sampai malam nanti. Kita mau minta hikmat Tuhan, boleh menuntun langkah setiap kita. Bahkan biar pagi hari ini kita boleh merasakan kasih Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini. Jikalau kami masih boleh bangun dengan kondisi yang sehat, semuanya karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan, karena rahmat Tuhan yang selalu nyata atas setiap kami. Tuhan, terima kasih. Jikalau pagi hari ini kami ingin bersekutu dengan Tuhan, biar Tuhan boleh memeluk setiap kami dengan kasih-Mu. Tuhan memberikan hikmat-Mu Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami datang pada Tuhan. Kami ingin merasakan kasih-Mu. Kami ingin mengenal pribadi Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Mari sama-sama naikkan pujian ucapan syukur-Mu, penyembahan-Mu bagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bersyukur. Naikkan ucapan syukur-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Oh Yesus, datang menyembah dengan segenap hati. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ada kasih yang melebihi kasih-Mu atas kami Tuhan. Karenanya bagi hari ini kami datang dengan hati yang mengasihi Engkau Tuhan, yang rindu. Yesus, biar kasih-Mu boleh mengalir atas setiap kami umat-Mu pagi ini.
Ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari, mari dengan segenap hati kita datang pada Tuhan pagi. Makasih Tuhan buat kasih setiamu. Ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, ku cinta, bagai rusa rindu aliran sungaimu. Demikian hati kami selamanya, oh Yesus. Menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Sekali lagi, bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu.
selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku. Oh Yesus, Kau sangat ku cinta. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena perlindungan Tuhan. Karena itu Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami mau melandasi hidup kami dengan firman Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, selamat pagi. Kita berjumpa kembali pagi ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Dan sebelum kita memulai aktivitas, kita akan melandasi hidup kita dengan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil dari Mazmur 143 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Mazmur 143 8 sampai 10. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Saudara, ya Mazmur 143. Ya, kita melihat di sini ya pemazmur datang kepada Tuhan. Ya, dan dia berkata, ya Tuhan, dikatakan di sana bahwa ya ketika kita ini dalam kesesakan, ya ini judulnya doa minta pertolongan dan pengajaran. Kalau saudara lihat di Mazmur 143 di Alkitab saudara ada judul perikop, yaitu doa minta pertolongan dan pengajaran. Ini adalah doa dari Daud, ya. Daud berkata di sana dan dia meminta kepada Tuhan, ya, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, ya. Daud berdoa kepada Tuhan meminta pertolongan dan juga pengajaran kepada Tuhan. Kita tahu bahwa dalam hidup ini kita akan mengalami masa-masa sulit, saudara. Ya, di mana rasanya ya memang tidak ada cukup kekuatan hikmat kita untuk ya bisa berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Karena itu kita perlu Tuhan. Dan karena itu Daud itu berdoa kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi. Ya, dan pagi ini juga kita bangun, kita memohon kasih setia Tuhan. Ya, untuk kita boleh sama-sama alami ya dari pagi. Kenapa pagi? Karena kita akan memulai hari. Ya, dan Daud berkata, sebab kepadamulah aku percaya. Orang yang mencari Tuhan, ya, yang melandasi hidupnya kepada firman Tuhan, itu artinya dia percaya kepada Tuhan. Daud meminta juga kepada Tuhan agar beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Kita ini saudara, di depan kita banyak jalan yang dibentangkan. Ya, ada begitu banyak pilihan jalan yang harus kita tempuh. Seringkali kita bisa salah jalan ketika kita memilih dengan jalan kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri. Makanya Daud berdoa, dia bilang kepada Tuhan, beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu ku angkat jiwaku. Orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati Tuhan. Dan orang yang mengandalkan Tuhan adalah mereka yang selalu meminta petunjuk dan tuntunan Tuhan. Bahkan untuk berjalan pun kita harus meminta Tuhan sebagai penunjuk arah jalan kita. Dalam segala perkara, apapun yang sedang saudara gumuli, saudara inginkan, libatkan Tuhan. Ya, dan katakan, Tuhan, Engkau yang turut bekerja
Ya, aku tuh pengennya gini, tapi jangan biarkan keinginanku sendiri, biar Tuhan yang turut bekerja. Dan dikatakan di sana ayat 9, Daud berdoa dan berkata pada Tuhan, lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan, ya, padamulah aku berteduh. Dalam hidup ini, ya, seringkali kita hidup udah benar, tetap aja ada musuh, dan tidak enak saudara kalau ada musuh itu. Dan Daud berdoa agar Tuhan melepaskan dia dari musuh-musuhnya. Dan ayat yang ke-10 dia bilang, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Ya, Daud berdoa kepada Tuhan, ya, supaya Tuhan, aku ini mau belajar melakukan kehendak-Mu. Ya, tidak ada lain yang Tuhan inginkan dari hidup kita ini selain kita belajar melakukan kehendak Tuhan. Orang yang mau menyenangkan hati Tuhan tentunya mereka yang mau melakukan kehendak Tuhan. Ya, dan dia berkata, kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Kita bisa belajar dari Daud saudara. Dia selalu meminta petunjuk Tuhan, dia selalu meminta ajaran Tuhan, dia selalu meminta tuntunan Roh Kudus. Dia rasanya tidak berani berjalan sendiri tanpa tuntunan Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau hidup kita sungguh-sungguh bergantung pada Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan itu akan kita nikmati. Ya, saya banyak belajar saudara dari firman Tuhan. Dalam segala hal apapun yang saya inginkan, saya selalu berusaha menyerahkannya kepada Tuhan. Seringkali hati ini pengen banget sesuatu, tapi saya belajar berkata, Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi. Ajar aku Tuhan untuk tidak mengandalkan keinginanku, kemauanku, ya, tapi ajar aku mengarahkan diriku hanya kepada kehendak Tuhan saja. Ya, biar Engkau menuntun, nunjukkan jalan mana yang harus kutempuh. Sebab ketika kita mengandalkan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, maka rancangan keberhasilan itu akan terjadi di hidup kita. Karena itu saudara, tetaplah andalkan Tuhan, mohon doa kepada Tuhan dan minta pengajaran dari Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan itulah yang terbaik bagi hidup kita. Mari kita mau tundukkan kepala, kita satukan hati, kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi ini, pagi yang baru yang Tuhan beri. Kami percaya firman menjadi kekuatan buat kami. Engkau yang menunjukkan kasih setia-Mu kepada kami pada waktu pagi. Seperti Daud berdoa kepada Tuhan, tunjukkan kasih setia-Mu ya Tuhan. Mari katakan pujian ini bersama dengan iman kepada Tuhan. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu Tuhan, amin. Setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Katakan, Kau setia Tuhan, Engkau mulia Tuhan Yesus, amin. Bapa, Kau setia, kami percaya Tuhan, Kau tunjukkan kasih setia-Mu bagi setiap kami yang berharap hanya kepada-Mu ya Bapa. Seperti Daud berdoa, dia berkata, ya Tuhan, tunjukkanlah Tuhan, perdengarkanlah kasih setia-Mu kepadaku pada waktu pagi. Karena hati kami percaya kepada-Mu ya Tuhan. Kami tahu tidak ada yang sia-sia ketika kami bangun di pagi hari mencari wajah-Mu dan mencari firman Tuhan
Engkau yang terus menunjukkan kasih setiamu bagi kami yang berharap kepadamu ya Bapa. Pagi ini kami menyerahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Tuntun, pimpin yang bekerja di kantor, yang sekolah, baik ibu-ibu rumah tangga yang di rumah, dimanapun kami berada. Kasih setia Tuhan ditunjukkan atas setiap kami. Berkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang bekerja hari ini, mereka yang dalam pergumulan, apapun kami percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan, dan apa yang kami buat Tuhan buat berhasil. Sembuhkan yang sakit, jamah setiap mereka yang berbeban berat Tuhan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan untuk kami lewati di hari ini. Tuhan juga memberkati setiap mereka yang terbaring sakit. Tuhan, kesembuhan mengalir. Bahkan yang berulang tahun hari ini, jamahan Tuhan turun, kekayaan hormat di tangan kiri dan umur panjang di tangan kanan kami. Karena kami percaya kasih setia Tuhanlah menyertai hidup kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah. Bahkan juga Tuhan memberkati Bapa untuk setiap orang-orang yang berharap kepadamu hari ini. Engkau menyertai, jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, dari segala niat-niat jahat orang. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kami. Karena itu Bapa, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami, Saudara. Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Buka hati dan tangan-Mu, Saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Sentuh hati